Saudara, Allah yang kita percaya di dalam kekristenan adalah Allah kebenaran. Dan karena Allah yang kita percaya adalah kebenaran, maka Allah juga menuntut kita untuk mengatakan kebenaran dan tidak memberikan kesaksian dusta. Nah, saudara, katekismus singkat hari ini memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang kita perlu perhatikan ketika kita mau mengatakan kebenaran. Saudara, yang pertama, penting untuk kita menyampaikan apa yang benar-benar kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Saudara, seorang tidak bisa dikatakan mengatakan sebuah kebenaran kalau dia sendiri tidak percaya apa yang dia katakan. Yang kedua, penting juga untuk kita berbicara apa adanya sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Saudara, seseorang tidak bisa dikatakan mengatakan kebenaran kecuali jika yang dia katakan adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Saudara, tetapi pertanyaan yang umumnya muncul berkaitan dengan perintah ini adalah, apakah kita perlu setiap saat mengatakan kebenaran? Dan mungkin kita akan bertanya, bagaimana jika kita sedang ada di dalam keadaan yang bahaya? Apakah kita diperbolehkan untuk berbohong, untuk melindungi diri? Saudara, lalu kita mungkin menyebutkan bahwa ada beberapa tokoh di Alkitab yang berbohong, seperti misalnya Abraham, dia berbohong di hadapan Firaun. Tetapi sebetulnya pemikiran seperti ini kurang tepat, karena tokoh-tokoh di Alkitab juga banyak melakukan dosa lainnya. Dan hanya karena ada tokoh Alkitab yang melakukannya, bukan berarti itu menjadi sebuah tindakan yang benar. Nah, saudara, sekalipun demikian kita bisa menemukan indikasi bahwa Allah mengizinkan manusia di dalam keadaan yang berbahaya untuk menahan sebagian kebenaran dari orang yang menjadi musuh mereka. Sekali lagi saya ulangi ya. Kita menemukan indikasi bahwa Allah mengizinkan manusia di dalam keadaan yang berbahaya untuk menahan sebagian kebenaran dari orang yang menjadi musuh mereka. Saudara, kita bisa menemukan contohnya misalnya di dalam kisah di 1 Samuel pasal 16. Saudara, di sana Samuel diperintahkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama untuk mempersembahkan korban, dan yang kedua untuk mengurapi Daud menjadi raja. Nah, saudara, ketika ada kemungkinan Saul bertanya apa yang diperbuat oleh Samuel, kalau Samuel memberitahukan keduanya, maka pasti situasinya di dalam keadaan yang berbahaya. Maka Allah meminta Samuel untuk memberitahukan hal yang tidak mendatangkan bahaya bagi dirinya. Dan sebaliknya, Allah meminta Samuel untuk menahan, untuk tidak memberitahu hal yang akan mendatangkan bahaya bagi dirinya. Saudara, maka Allah mengizinkan Samuel untuk menahan sebagian kebenaran di saat bahaya. Tetapi Allah tidak pernah mengizinkan untuk berbohong. Nah, saudara, kita mungkin masih punya banyak pertanyaan lain mengenai perintah ini, tetapi saya kira esensinya jelas. Kita perlu mengusahakan untuk menyampaikan dan mengerjakan kebenaran. Karena kita percaya kepada Allah yang benar. Dan kiranya Allah menolong setiap kita. Amin.